Shalom teman-teman, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita kembali diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah. Baik teman-teman yang ada dalam gedung gereja maupun teman-teman yang mengikuti di rumah, mengikuti lewat live streaming, kita sama-sama memiliki hati dan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita memiliki motivasi yang benar untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk belajar akan firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai akan ibadah ini, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh terlebih dahulu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai persekutuan gabungan pemuda, remaja, tunas remaja, GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang pada sore hari ini. Amin. Apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, apapun yang kita punya, semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka dari itu, jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Sebab segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mulai dari awal.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah lewat live streaming Tuhan, tapi kiranya Tuhan, biarlah hati kami memiliki sikap yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Kami memiliki sikap yang hormat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami bagi setiap kami yang melayani. Tuhan, berkati Tuhan pelayanan ini, kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan pelayanan ini pun berkenan akan hati-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap peralatan yang dipakai, baik itu sound system, multimedia, jaringan internet, listrik. Kiranya Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan, pimpinlah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, kami juga mendoakan untuk penginjil damai yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi apapun yang sudah dipersiapkan, agar firman Tuhan yang akan disampaikan memang benar-benar dari isi hati Tuhan dan ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Mari teman-teman kita baca bersama-sama. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya teman-teman, kita akan diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, yang sungguh-sungguh ingin meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, pimpin ke Kalvari.
pengakuan dosa diambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, mohon pengampunan dosa-dosa kita, mungkin sepanjang hari, bahkan mungkin sepanjang minggu. Sampai saat ini dalam persekutuan pemuda-pemudi, barangkali kita berjalan menurut jalan kita masing-masing tidak tertuju kepada Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mengaku segala bentuk dosa-dosa yang kita sengaja atau mungkin kita disengaja tetapi melukai hati Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk persekutuan kami pada saat ini, baik kami sebagai pemuda-pemudi di GKJRI Kerawang, Cikampek, dan Cikarang, dimanapun kami berada, kami boleh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik telah membimbing kami, memimpin kami di masa muda kami, untuk kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun banyak pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang sedang kami hadapi. Tetapi Tuhan, Engkau membenteng kami, menjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kehidupan kami makin hari makin mencerminkan suatu kehidupan kekristenan yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih memimpin kami, memelihara kami, bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, khususnya Engkau telah mati bagi kami. Inilah Tuhan doa kami, ucapan syukur kami, mengucap syukur dan menyerahkan seluruh doa kami, rangkaian ibadah kami, dan mohon pengampunan dosa jika di antara kami ada melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau. Inilah Tuhan doa kami, kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, untuk menyambut hidup baru, kita nyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Yesus mengubahku.
petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Teman-teman, mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita dari minggu ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita ucapkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari teman-teman kita ucapkan ayat ini sekali lagi tanpa melihat teks. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Amin atas ayat hafalan kita. Kiranya ayat hafalan ini terus menjadi pegangan dan pedoman kita dan selalu kita ingat sepanjang hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Dhamma Fatigia. Mari teman-teman, sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian Kala Ku Cari Damai. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat anugerah yang Tuhan terus limpahkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama melalui persekutuan pemuda, remaja, tunas remaja, gabungan pada sore hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah seluruh eksistensi kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan waktu ini, Engkau berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Ketika kami membaca firman Tuhan, ajar kami untuk mulai memahaminya, dan ajar kami juga untuk mau setia menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mempertaruhkan waktu ini, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini saudara? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ada banyak anak-anak muda di luar sana. Mungkin seperti pada sore hari ini mereka ada di tempat-tempat lain. Tetapi saya dan saudara bisa berada di ruangan ini sebagian. Dan juga kita bisa mengikuti kebaktian sekalipun di rumah kita masing-masing. Itu pun adalah anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Momen-momen seperti ini saudara sangat langka sekali ya. Ini hanya kita bisa alami, kita bisa nikmati di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Betul ya saudara ya? Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk itu. Waktu untuk bersekutu, waktu untuk beribadah kepada Tuhan, waktu untuk memuji Tuhan, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan supaya sungguh-sungguh saudara sekalian, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Lebih-lebih dalam satu tema pada saat sore hari ini yang saya akan bicarakan atau kita bahas bersama-sama, yaitu berpacaran yang sesuai dengan standar Allah. Artinya saudara sekalian bahwa Tuhan itu punya standar ya, yang kita tidak boleh langgar itu saudara. Betul ya? Di dalam membangun relasi ya, khususnya di dalam pergaulan saudara sekalian ya, khususnya dalam mencari pasangan hidup saudara sekalian ya. Siapa nanti akan menjadi pasangan hidup kita saudara. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui standar apa ya yang dinyatakan oleh firman Allah. Karena banyak sekali anak-anak muda saudara sekalian yang tabrak sana tabrak sini ya, tanpa tahu aturan ya, menjalin hubungan, menjalin relasi dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, itu sebabnya sekalian pada saat sore hari ini kita akan membahas topik ini. Berpacaran yang sesuai dengan standar Allah. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita pada malam hari ini, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah masing-masing ya, yang sudah memiliki pasangan hidup. Ada enggak saudara yang sudah memiliki pasangan hidup? Boleh angkat tangan saudara. Wah, ya Kurudi sudah ada ya. Nah, bersyukur untuk itu saudara sekalian ya. Karena Tuhan menciptakan sebenarnya dunia ini serta segala isinya termasuk manusia indah saudara sekalian. Itu sangat baik saudara sekalian. Tetapi sekalian ya, dunia ini terasa rusak ketika dosa masuk ke dalam dunia saudara sekalian. Ketika Adam dan Hawa tidak taat lagi kepada Allah ya, sehingga dunia menjadi rusak dan relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Relasi manusia dengan manusia menjadi rusak. Relasi kita dengan alam sekitar kita pun saudara menjadi rusak. Jadi saudara bisa tahu betapa mengerikan itu dosa saudara sekalian. Dia merusak semua ya, tatanan-tatanan yang Tuhan sudah berikan saudara. Ya. Saudara, di dalam gereja saya melihat dan memperhatikan saudara sekalian bahwa jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki atau pria. Betul gak saudara? Betul ya?
Kalau saudara bisa memperhatikan, hampir di setiap persekutuan kebaktian yang ada, lebih banyakkan mana saudara? Wanita atau pria saudara? Lebih banyakkan wanita. Ya. Bahkan di dalam dunia saudara sekalian, secara global ya, secara mendunia saudara sekalian, ternyata perbandingan laki-laki dan perempuan itu saudara, itu 1:4. Artinya sebenarnya setiap laki-laki minimal punya 4 pilihan untuk memilih, saudara sekalian, ya, untuk siapa yang akan menjadi jodohnya, minimal, saudara. Nah, oleh karena itu sekalian, ya, ketika kita memilih jodoh, memilih pasangan kita, saudara sekalian, maka itu harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Lalu kita bertanya, apa sih yang menjadi standarnya Tuhan? Itu pertanyaannya, bukan? Apa yang menjadi standarnya Tuhan di dalam kita mencari pasangan hidup kita? Ya, di dalam pacaran, apalagi di dalam pernikahan. Yang menjadi standarnya itu apa, saudara sekalian? Nah, pada saat malam hari ini, saya akan mengajak saudara untuk membacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya membacakan kepada kita semua. Teman-teman sekalian boleh menyimaknya dan mengikutinya dalam hati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sekali lagi saudara, saya ucapkan kalimat ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Coba saya bertanya satu hal kepada saudara. Apakah orang percaya dengan orang yang tidak percaya bisa disatukan ke saudara dalam pernikahan? Bisa? Tidak bisa, saudara sekalian. Ya. Tidak bisa disatukan. Karena sangat-sangat tidak mungkin kita sebagai anak terang bisa dipersatukan ya dengan orang-orang yang ada dalam kegelapan. Itu sangat tidak mungkin sekali. Terang tidak bisa menyatu dengan kegelapan, tidak bisa, saudara. Nah, jadi, saudara, itu tidak seimbang, ya, tidak seimbang, saudara sekalian. Ya, kalau saudara mau mencari pasangan, itu adalah harus yang seiman, harus yang seimbang, yang sama-sama mengenal Kristus, saudara sekalian. Ya, tanpa kenal Kristus saya katakan, jangan berhubungan atau berpacaran, apalagi menikah dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Berteman boleh, tidak jadi masalah. Tapi untuk menjalin relasi khusus, saya katakan jangan pernah, saudara sekalian. Karena itu akan merusak masa depan saudara. Bahkan merusak kehidupan pernikahan saudara kelak. Saudara, itu dalam ayat 14. Sekarang ayat 15, saudara sekalian. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah Kristus dengan iblis bisa disatukan, saudara sekalian? Tidak bisa. Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Saya katakan sekali lagi, tidak bisa disatukan orang percaya dengan orang tidak percaya. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Bait Allah bisa dihubungkan dengan berhala? Tidak bisa, saudara sekalian. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Coba perhatikan saudara, ayat 17 itu ayat yang begitu keras sekali. Perhatikan saudara. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara sekalian,
Begitu luar biasa firman Tuhan mengatakan kepada kita. Secara singkat sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang, saudara sekalian. Ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya dengan mereka, saudara dengan mereka, kita dengan mereka, saudara, itu tidak seimbang. Kita orang-orang percaya, kita anak-anak kegelapan. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan mereka? Pasti itu sangat tidak mungkin sekali, saudara. Ya, apakah teman-teman pernah nggak mendengar kisah tentang cinta Romeo dan Juliet? Pernah dengar nggak kisah cinta ini? Secara singkat, saudara kalian, kisah cinta klasik ini, saudara, ditulis oleh seorang yang bernama William Shakespeare. Ditulis oleh William Shakespeare, saudara, yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun mereka tidak bisa bersatu karena pertentangan dari kedua orang tua mereka. Dan akhirnya apa yang Romeo dan Juliet lakukan sekalian? Maka mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada dipisahkan oleh takdir. Itu menurut sebuah buku yang dituliskan di sana, saudara. Lalu sekalian, cerita ini tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia, saudara sekalian. Lalu banyak orang beranggapan begini. Banyak orang yang menulis dan berkata, wow, tidak pernah ada kisah cinta yang lebih menyedihkan. Tidak pernah ada kisah cinta yang lebih mengharukan selain daripada kisah cinta antara Romeo dan Juliet. Wah, coba yang kau saudara, sepasang kekasih ya, saling mencintai, tapi karena orang tua tidak merestui pernikahan mereka, maka mereka mengambil jalan pintas. Jalan apa yang mereka ambil, saudara? Mereka bunuh diri bersama-sama. Saudara sekalian, apakah orang Kristen, apakah orang sudah mengenal Kristus bisa melakukan hal-hal nekat, saudara, dan akhirnya bunuh diri karena tidak direstui oleh orang tua? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara, apakah teman-teman juga pernah mendengar kisah tentang sepasang suami istri yang bernama Odysseus dan istrinya yang bernama Penelope, saudara? Betul ya? Ini kisah yang sudah terkenal sekali ya. Kedua pasangan ini sekalian, baik Odysseus dan Penelope sekalian, itu mereka itu berasal dari Yunani. Suami istri ini telah terpisah selama 20 tahun, saudara. Bayangkan 20 tahun mereka terpisah, saudara sekalian. Kenapa? Karena akibat perang yang dihadapi pada saat itu. Keduanya mereka saling berkorban. Mereka saling menunggu untuk bisa bersatu kembali. Meskipun banyak lawan jenis yang menggoda mereka. Ya, banyak wanita-wanita yang menggoda Odysseus. Dan begitu juga banyak pria-pria yang menggoda Penelope. Tetapi mereka menunjukkan kesetiaan mereka sekalian. Ya, mereka tidak tergoda dengan hal itu. Ya, tetapi penantian selama 20 tahun terbayar, saudara sekalian. Setelah Odysseus bisa kembali ke dalam pelukan istrinya Penelope dan seorang putra mereka, saudara. Kita bisa melihat di sini, saudara, itu cinta itu ya, cinta itu kuat seperti maut ya, kata firman Tuhan, saudara. Saudara nanti baca dalam Amsal pasal 8 ayat 7 berkata, air yang banyak itu tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun banyak orang membeli segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bayangkan, saudara. Jadi cinta mereka itu begitu kuat, saudara sekalian. Terpisah 20 tahun. Tapi akhirnya mereka dipertemukan kembali. Odysseus dan istrinya Penelope dan seorang putra mereka, saudara sekalian. Mereka bersatu kembali. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Ya. Berbuah manis perpisahan mereka bisa menyatu kembali. Odysseus kembali kepada pelukan Penelope dan putranya. Saudara sekalian, saya mau bertanya satu hal kepada kita pada sore menjelang malam hari ini. Bagaimana jadinya, saudara, kalau seandainya tidak ada cinta, tidak ada kasih di dalam dunia ini? Bagaimana jadinya, saudara sekalian? Atau bagaimana jadinya jikalau dunia ini hanya dipenuhi oleh laki-laki semuanya, perempuan tidak ada?
Gimana jadinya saudara? Saudara yang laki-laki gimana? Gak seru hidup ini ya. Kenapa laki-laki semuanya? Atau misalnya juga isi dunia ini semuanya perempuan saudara. Seru gak saudara sekalian dunia ini? Saya rasa dunia ini terasa buruk, terasa jelek sekali saudara. Tetapi dunia ini terasa indah saudara sekalian. Ketika ada laki-laki dan perempuan. Karena Tuhan ciptakan manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Tuhan menciptakan ada Adam dan ada Hawa saudara sekalian. Sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia saudara sekalian adalah cinta dan kasih. Jikalau dalam dunia ini tidak ada cinta dan kasih, dunia ini terasa sepi, dunia ini terasa hampa, dunia ini terasa hambar saudara sekalian. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong. Perhatikan saudara, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan Adam saudara sekalian. Ya. Jadi Tuhan menciptakan saudara sekalian Hawa yang sepadan dengan Adam saudara sekalian. Perhatikan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik saudara kalau manusia seorang diri. Jadi saudara sekalian, artinya Tuhan menghendaki kita untuk memilih pasangan kita. Ya. Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak menjadi sendirian di dalam dunia ini sekalian. Nah, di dalam bagian ini ada dua hal yang sangat menarik yang perlu kita sadari. Yang pertama sekalian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya, saya dan saudara perlu menikah. Yang kita sebut nanti adalah mandat kebudayaan. Ya, manusia itu perlu berkembang biak, saudara. Ya, perlu punya cucu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Bagaimana kita bisa memenuhi bumi, saudara? Bagaimana caranya memenuhi bumi? Bagaimana caranya? Ya menikah, ya, beranak cucu bertambah banyaklah. Bagaimana supaya kita bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Bagaimana caranya saudara? Menikahlah saudara sekalian. Tentu menikah dengan orang yang sepadan. Kita akan belajar nanti saudara. Ya, perlu memilih pasangan hidup. Perlu berpacaran. Perlu mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ingat saudara. Bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Loh. Ingat. Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, bukan Tuhan menciptakan Adam dan Ipul, bukan saudara. Ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ipul, bukan saudara. Ya, jadi pemuda-pemudi Kristen itu harus mencari pasangan yang apa? Tadi bilang yang sepadan, ya, yang sepadan dengan engkau, yang serupa dengan Kristus, ya, yang sepikiran dengan Kristus, saudara sekalian, yang segambar dengan Kristus. Yang seimbang, yang seiman, yang sevisi dengan saya dan saudara. Kalau kita punya pasangan tidak sepadan, tidak seimbang, tidak seiman dengan kita, tidak sevisi dengan kita, saudara, maka saya katakan ya, itu akan merusak pelayanan kita, merusak hidup kita, saudara. Mungkin saja kelihatan engkau begitu, wah romantis dari luar. Tapi dalamnya begitu hancur, saudara. Yang satu pergi ke gereja. Yang satu pergi kemana, saudara? Ke tempat ibadah yang lain, bukan? Ke tempat ibadah yang lain. Nah, oleh karena itu sekalian, pemuda-pemudi Kristen, ya, ketika bergaul, bergaulah dengan siapa saja. Bergaul dengan siapapun. Tetapi untuk memilih pasangan hidup, saudara, ini harus lebih spesifik. Yaitu yang seiman, yang sepadan, yang seimbang, dan yang sevisi dengan saya dan saudara. Ada orang bilang begini saudara sekalian. Tidak menikah, tidak mati. Tetapi salah menikah, setengah mati loh saudara. Betul ya? Menurut Kodama, menurut saya, ya, lebih baik gak usah menikah daripada saudara menikah dengan orang yang tidak
seiman. Itu perkataan Ibu Pauline Tinda, saudara, beberapa tahun yang lalu. Ya, dia selalu bilang begini, ya, bahwa tidak menikah itu tidak mati kok, tetapi salah menikah itu setengah mati. Beberapa puluh tahun yang lalu, saudara sekalian, ketika saya masuk di sekolah Alkitab, pada waktu itu rektor kami bernama Bapak Cipta Robahi. Bapak Cipta Robahi, saudara, dia orang Madura, saudara. Lalu dia masuk dalam kelas, dia bilang begini, kalian semua, bahkan nanti dalam pelayanan, di mana kalian pelayanan, kalian harus tekankan kepada anak-anak muda kalian, ya, bahwa berpacaran dengan orang yang tidak seiman ibarat bergandengan tangan dengan tengkorak. Coba saudara, itu kalimat ini itu terus tertancap dalam pikiran saya sampai saat ini. Itu kalimat itu saya ingat, saudara. Ya. Berpacaran dengan orang yang tidak seiman ibarat bergandengan tangan dengan tengkorak, saudara sekalian. Mungkin saudara punya pacar yang cantik, ya, punya pasangan yang kasep, pasangan yang cakep, yang handsome. Tapi di luar Kristus, Bapak Cipta Robahi bilang begini, kamu sedang bergandengan tangan dengan seonggok tengkorak. Ini ngeri juga ya. Tapi kelihatan cantik, kelihatan gelis, kelihatan gagah, kelihatan berwibawa. Tapi hidup di luar Kristus, sama saja engkau bergandengan tangan dengan tengkorak. Saudara sekalian, ya, bagaimana berpacaran yang sesuai dengan standar Tuhan, saudara? Bagaimana berpacaran yang sesuai dengan standarnya Tuhan? Saudara, yang pertama sekalian, ini yang pertama yang tidak boleh dilanggar, yaitu seiman. Titik. Jangan tambahin, jangan kurangi. Seiman. Ya. Alkitab melarang kita dengan keras, saudara sekalian, untuk memilih pasangan di luar Kristus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Kristus itu tidak bisa bersatu dengan Belial. Kebenaran itu tidak bersatu dengan kedurhakaan. Orang beriman tidak bersatu dengan orang yang tidak beriman secara roh. Bait Allah itu tidak bersatu dengan berhala. Tidak bisa, saudara sekalian. Jadi tidak ada kompromi dalam hal ini, anak muda. Perhatikan perkataan saya. Perhatikan kalimat ini. Ya. Pilihlah pasangan yang seiman. Itu standarnya Allah. Tidak bisa kompromi sama sekali dalam hal ini. Saudara suka ataupun tidak suka, mau tidak mau, terimalah pernyataan ini. Carilah pasangan yang seiman, ya, yang sama-sama mengenal Kristus. Engkau kenal Kristus, pasanganmu pun harus kenal Kristus. Kalau engkau kenal Kristus, pasanganmu tidak kenal Kristus, saya katakan putus kata. Lebih baik putus sekarang daripada udah menikah baru putus. Itu terasa sangat menyakitkan sekali, saudara. Saya tidak tahu siapa di antara anak-anak muda di sini yang sudah punya pasangan, tetapi tidak seiman. Pikirkan ulang kembali. Jangan sampai engkau salah melangkah. Pikirkan ulang. Pikirkan ulang. Ini penting sekali. Jadi berpacaran dengan orang yang seiman. Menikahlah dengan orang yang seiman. Ini standarnya Allah. Ini harga mati. Ini adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar, saudara sekalian. Kalau pemuda-pemudi Kristen berpacaran dengan orang yang tidak seiman, berarti ini saudara, kalau misalnya saudara berpacaran dengan tidak seiman, berarti saudara tidak adanya keseriusan di dalam menjalin hubungan. Betul gak? Main-main. Jangan pernah bermain-main dalam pacaran. Apalagi bermain-main dalam pernikahan. Jangan pernah. Karena itu akan membakar dirimu sendiri. Bahkan membakar keluargamu kelak. Kalau engkau menjalin hubungan dengan orang tidak seiman, artinya kamu sendiri, engkau sendiri tidak pernah serius di dalam menjalin hubungan. Tidak pernah serius. Yang kedua, jika engkau berpacaran dengan orang yang tidak seiman, itu artinya tidak adanya keseriusan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Engkau tidak serius. Engkau hanya main-main.
Engkau hanya bermain-main saja. Engkau bilang begini, oh enggak apa-apa, nanti saya akan bawa pacar saya datang kepada gereja. Jangan ngomong begitu. Saya takutnya ya, bukan pasanganmu yang bertobat masuk Kristus, tapi justru engkau yang murtad, saudara sekalian. Saya takutnya begitu. Banyak anak-anak muda begitu. Ya kok, nanti saya akan bawa pasangan saya ke gereja. Itu tidak menjamin. Saya takutnya engkau yang sudah kenal Kristus, justru kau akan meninggalkan iman dan kepercayaanmu. Banyak anak muda begitu, banyak banget. Banyak banget. Saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri di beberapa tempat pelayanan, saudara. Banyak anak-anak muda seperti begitu. Yang ketiga sekalian, kalau engkau pacaran dengan beda iman, engkau pacaran dengan beda agama, ya, itu artinya engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Engkau telah membuat hati Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa karena perbuatan yang satu ini. Oleh karena saudara, jangan pernah mencoba-coba hal ini. Dan jikalau engkau pacaran dengan beda iman, pacaran dengan beda kepercayaan, maka hal itu membuat engkau bisa menjadi murtad, saudara sekalian. Jadi saudara, jangan sampai kita punya konsep bahwa nanti pasangan saya itu, saya akan tobatkan pasangan saya. Saya akan menobatkan pasangan saya akan bawa dia ke gereja. Tapi saya katakan kepada saudara, saya takutnya bukan pasanganmu yang bertobat, tetapi kamu sendiri yang murtad. Oleh karena itu saudara, perlu kita ingat bahwa sangat sedikit sekali orang-orang Kristen yang berhasil membawa pasangannya datang kepada Kristus. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Justru sebaliknya banyak orang-orang Kristen yang menjadi murtad, pindah agama, pindah keyakinan. Hanya karena gara-gara apa, saudara? Gara-gara wanita atau gara-gara pria, saudara. Meninggalkan iman dan meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus. Jadi sekalian, pernikahan itu sekalian bukan sekedar cinta antara laki-laki dan perempuan, bukan, saudara sekalian. Ya. Jangan saudara melihat, memikirkan kalau udah menikah itu dengan dia itu sangat membahagiakan saya, bisa bersama-sama dengan dia seumur hidup. Itu yang saudara pikirkan. Tetapi saudara pernah berpikir gak bagaimana jadinya beda keyakinan disatukan menjadi satu? Engkau datang ke gereja, dia pun datang ke tempat ibadahnya. Dan itu sangat menyiksa sekali, saudara sekalian. Oleh karena itu pikirkanlah baik-baik hal ini, anak-anak muda. Ya. Jadi bukan sekedar cinta antara laki-laki dan perempuan, melainkan saudara, bagaimana supaya cinta tersebut mempunyai dasar yang kuat. Cinta tersebut mempunyai dasar yang kokoh, yaitu iman dan percaya kita kepada Kristus. Nah ini penting, saudara. Orang Kristen aja bisa cerai, apalagi orang yang tidak hidup dalam Kristus. Sangat besar untuk bisa bercerai. Orang Kristen aja bisa cerai. Coba yang saudara. Jadi pasangan seiman, saudara, itu bisa diibaratkan seperti sebuah kapal, saudara. Ya. Kapal itu dikemudikan oleh berapa orang, saudara? Kapal itu hanya bisa dikemudikan oleh satu orang. Gak mungkin dua orang. Ya. Tidak bisa dikemudikan oleh dua orang nakoda. Tidak mungkin sekalian. Begitu juga pernikahan. Ya. Yang tidak bisa berdasarkan dua iman. Tidak bisa, saudara sekalian. Ya. Melainkan hanya satu iman. Yaitu iman kepada Kristus. Dan itu yang harus kita bangun, saudara. Dari sekarang. Bagaimana supaya saya dan saudara, kamu dan pasangan kamu kelak mempunyai dasar iman yang sama, yaitu sama-sama mengenal Kristus. Karena dasar pernikahan itu adalah apa, saudara? Kristus Yesus. Pernikahan semewah apapun tanpa Kristus, keluarga apapun tanpa dibangun dalam Kristus, saya katakan itu hanya keluarga yang rapuh. Kelihatan dari luar kelihatan kuat dan kokoh, tapi sebenarnya dalamnya sudah sangat rapuh sekali. Saudara, oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang seiman. Yang menjadi pasanganmu selama-lamanya. Berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau pernah berdoa, engkau saudara, tentang pasangan hidupmu?
Coba kalau saya boleh bertanya, ada berapa orang di sini yang pernah mendoakan pasangan hidup? Coba angkat tangan. Ada nggak saudara? Wow, di gedung gereja ini tidak ada yang angkat tangan. Saya tidak tahu yang ada di rumah yang sedang mengikuti kebaktian ini. Engkau pernah mendoakan nggak? Saya katakan engkau harus mendoakan pasanganmu. Mulai dari sekarang. Jangan nanti besok engkau menikah baru kamu berdoa dari sekarang. Udah sangat terlambat sekali saudara. Berdoalah. Minta pertolongan Tuhan. Siapakah nanti yang menjadi jodohku? Siapakah pasangan hidupku? Siapakah kekasihku? Saudara pernah bertanya begitu? Kalau belum pulang nanti dari tempat ini, berdoa. Curhat kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, kelak siapa yang menjadi jodohku? Pertemukan aku ya Tuhan. Dengan tulang rusukku siapa? Itu penting saudara sekalian. Saya punya anak 2 orang saudara, yaitu Vives dan Venus. Vives ini saudara sekalian, itu mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya. Pada waktu dia masih TK di SD Iman ya. Di sini saudara. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Dia ngomong sama saya begini. Bilang, Babe, saya juga mau menikah seperti Babe. Nah, coba saudara, ini anak kecil loh, umurnya berapa? Umur 5 tahun, tuh nggak sampai 6 tahun ya. Babe, saya juga mau menikah seperti Babe. Nah, coba saudara, saya gimana menjawabnya Vives saudara? Apakah saya marah-marahin dia? Kamu masih kecil udah berpikir tentang menikah? Enggak saudara, saya senyum kepadanya. Kenapa? Karena saya teringat ada seseorang sekalian pada waktu anak itu masih kecil. Saya teringat karena ada cerita yang saya baca sebelumnya. Seorang anak kecil saudara, dia bilang sama papanya, Papa, kalau saya besar nanti, saya akan menikah dengan gadis cantik tetangga kita itu Pak. Saya akan menikah nanti. Dan saudara tahu papanya selalu bilang, kamu anak kecil, selalu diejek anak ini. Ya kamu masih kecil udah berpikir tentang pernikahan. Besok dia datang, Papa, nanti kalau saya udah besar nanti saya akan menikah dengan gadis cantik tetangga kita itu. Ya kamu selalu diejek, selalu dihina, selalu diolok, dan selalu diperlakukan tidak baik saudara. Dijauh dengan tidak baik saudara. Setiap kali anak itu datang kepada papanya selalu berjawab, kamu masih kecil nak, sambil mengejek anak itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika anak ini besar saudara sekalian, ya, dia tidak menikah. Dia sakit hati dengan papanya. Ya, bahkan sampai dia mati saudara sekalian, anak ini tidak menikah. Saudara, saya ingat kisah itu. Lalu ketika Vives bilang gitu, Babe saya nanti mau menikah juga sama seperti Babe. Saya bilang, ya bisa, boleh. Tapi Vives jangan sekarang ya. Karena kamu masih kecil. Ya, jangan sekarang. Nanti kalau kamu ya sudah kuliah, terus sudah punya pekerjaan, lalu kamu boleh menikah. Ya, itu yang pertama. Tapi saya berikan dia standar yang tidak boleh dilanggar saudara sekalian. Yang kedua, lebih daripada itu Yang kedua adalah, maka kalau kamu nanti menikah sama seperti Babe, maka kamu harus mencari pasanganmu itu sudah percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Titik. Itu tidak boleh dilanggar. Itu standarnya Tuhan. Saudara tahu, dia angguk-angguk kepala. Dia senang saudara. Saya enggak mengejek Vives. Tapi saya, saudara, membangkitkan semangatnya tentang makna berelasi dengan orang lain, tentang makna pernikahan saudara. Ya. Saya tidak mengejek dia. Dan sampai sekarang sekalian, saya selalu berdoa buat Vives. Supaya nanti kalau dia menikah, tumpang tangan saudara. Kalau dia menikah nanti saudara, maka dia mendapatkan pasangan yang seiman. Anak-anak muda, kamu sudah berdoa enggak dengan pasangan hidupmu? Sudah berdoa enggak? Kalau belum saudara, kamu pulang dari tempat ini ya, kamu berdoa ya, supaya Tuhan pertemukan kamu dengan pasangan hidupmu. Saudara, banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kalau salah pilih pasangan, bisa mengakibatkan putus cinta, yang bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan kesakitan dalam hatinya, bisa trauma dan lain sebagainya sekalian. Dan kalau sudah salah memilih pasangan, maka akan mengakibatkan penderitaan saudara seumur hidup loh saudara.
Dulu kalian pernah ikut PA enggak saudara di sini? Dulu ada satu buku dari Saat ya, dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara saudara ya. Dari Saat ya. Itu buku yang warnanya itu agak pink ya gitu ya. Agak kuning begitu ya. Saudara, di dalam buku PA saudara di sana dikatakan ada beberapa penyesalan dalam hidup. Penyesalan yang pertama adalah penyesalan sehari. Penyesalan sehari adalah salah masak nasi menjadi bubur, betul ya? Saudara masak nasi jadi bubur gimana? Saudara menyesal satu hari. Ya kan saudara harus melewati satu makan bubur begitu ya. Yang kedua ada penyesalan satu minggu. Apa penyesalan satu minggu saudara? Ya, kalau saudara tidak mau datang ke gereja, saudara menyesal banget. Waduh, kenapa aku nggak datang minggu ini ya? Ya, satu minggu yang akan datang baru ada kebaktian. Penyesalan seminggu. Ada penyesalan sebulan saudara. Tahu ada penyesalan sebulan, atau mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Ada nggak saudara? Salah potong rambut, betul nggak saudara? Salah potong rambut itu penyesalan. Aduh, saya tadi kependekan ini bagiannya. Aduh, salah potong rambut nih. 1 bulan atau 2 bulan sekalian. Saudara menyesal. Benar ya? Pasti anak laki-laki pasti kalau salah potong rambut. Aduh, rasanya gimana begitu ya. Disisir-sisir terus nggak bisa dibentuk begitu ya. Ada juga penyesalan setahun. Apa penyesalan setahun saudara? Tidak naik kelas. Ya, saudara tinggal kelas, tahun yang akan datang saudara baru naik kelas. Kalau tinggal kelas, saudara menyesal selama 1 tahun. Lalu ada penyesalan seumur hidup. Apa penyesalan seumur hidup saudara? Apa saudara? Penyesalan seumur hidup adalah salah pilih pasangan hidup saudara. Dan saudara akan menderita selama hidup saudara. Dan yang terakhir saudara ada penyesalan kekal. Bukan hanya penyesalan selama hidup, tapi penyesalan kekal sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Apa itu saudara? Jikalau saudara menolak Kristus dalam hidupmu, maka engkau akan mati masuk neraka. Dan itu ada penyesalan seumur hidup. Saudara akan tersiksa di sana selama-lamanya. Ya. Di sana ada ratap, kegelapan, gertakan gigi selama-lamanya sekalian. Oleh karena itu saudara kalian, libatkanlah Kristus ketika engkau memilih pasangan hidupmu. Libatkanlah Kristus ketika engkau berpacaran. Pada waktu saya pelayanan di Jakarta saudara, ada seorang anak muda saudara sekalian. Seorang wanita. Dia datang kepada saya. Dia datang sambil nangis-nangis dia saudara. Kodama, dia menangis. Bilang, kenapa? Biasanya anak ini riang banget. Tapi kenapa dia begitu nangis terseduh-seduh? Dia berkata, Kodama. Saya sudah tidak perawan lagi. Saya sudah tidak perawan lagi. Saya kaget, kenapa? Apa yang terjadi bisa ceritakan? Dia bercerita dengan singkat saudara. Dia bilang begini, pacar saya mengajak saya melakukan hubungan seks. Waktu itu mereka baru pacaran loh. Ya. Itu pada saat kapan kalian melakukan itu? Lebih kaget lagi saya dibilang, Kodama, kami melakukan hubungan seks ini. Kami dulu pergi ke gereja, habis pulang dari ke gereja di kos-kosan itu kan sepi dan kosong. Lalu kami datang ke kos-kosan pacar saya ini yang si prianya saudara. Lalu mereka melakukan hubungan seks di sana. Saudara tahu, bilang Kodama, saya sudah tidak perawan lagi. Hancur hatinya sekalian. Hancur hatinya. Oleh karena itu anak-anak muda ya, mulai sekarang jagalah kekudusan hidupmu. Jagalah dirimu. Ya, semua itu engkau boleh melakukannya hanya di dalam pernikahan. Di luar pernikahan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Saudara sekalian, ada seorang anak muda bertanya kepada saya, Kodama, jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Kira-kira di mana saudara? Tangan Tuhan atau tangan manusia? Lalu saya berkata begini, Tuhan sudah menyediakan jodoh buat kamu. Sekarang engkau bergaul dan pilihlah. Dan setelah engkau memilih, maka engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Betul ya? Tuhan sudah sediakan jodoh. Sekarang engkau bergaul, pilihlah. Setelah engkau memilih gimana? Engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Lalu ada lagi anak muda bertanya kepada saya, Kodama, bagaimana saya tahu kalau dia itu jodohku? Bagaimana saya bisa tahu? Kalau memang dia jodohku, apa tandanya? Bagaimana saya bisa tahu dia itu jodohku?
Saya bilang sederhana aja kok untuk mengujinya. Ketika kalian pacaran, ini pacaran nih ya. Ketika kalian pacaran, apakah hubungan kalian dengan Tuhan semakin dekat atau semakin jauh? Kalau ketika kalian pacaran, hubungan kalian dengan Tuhan semakin jauh, saya katakan itu bukan jodohmu. Tapi ketika kalian pacaran, hubungan kalian semakin dekat dengan Tuhan, saya katakan dia adalah jodohmu. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika kita berelasi, ya, berpacaran, kita justru melayani bersama-sama. Semakin dekat dengan Tuhan, bukannya semakin jauh dengan Tuhan. Bukan, saudara. Gampang saja kok. Nah, coba nanti diuji ya. Saudara punya pasangan. Setelah kau pacaran, setelah kau berpasangan, apakah hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat atau semakin jauh? Kalau semakin dekat, dia jodohmu. Kalau bukan, saya katakan dia pasti bukan jodoh. Ya. Kenapa? Karena yang Tuhan kehendaki itu supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu sekalian, libatkanlah Kristus. Ketika engkau memilih pasangan hidup, libatkanlah Kristus. Jadi perlu diingat saudara sekalian, pernikahan dalam kekristenan itu hanya boleh terjadi sekali seumur hidup loh. Tidak ada lagi. Ya. Hanya terjadi sekali seumur hidup. Kecuali kalau pasangan kita meninggal, ya, boleh menikah lagi. Ya. Jadi tidak ada juga kata perceraian dalam kekristenan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin, anak-anak muda. Jadi standar dalam berpacaran adalah apa, saudara? Seiman. Itu tidak bisa dilanggar. Ya. Sepadan artinya laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Ya. Bukan homoseks. Laki-laki dengan laki-laki. Atau lesbian, perempuan dengan lesbian. Atau LGBT dan lain sebagainya. Bukan sekalian. Ya. Itu harus laki-laki dengan perempuan. Seimbang artinya sekalian dapat mengikuti jalan pikiran dan tindakan pasangan kita. Seimbang dalam jalan pikiran memiliki tingkat kerohanian yang sama, yaitu sama-sama melayani Tuhan. Dan yang terakhir sekalian, kalau perlu sevisi, ini kalau perlu ya, sevisi. Sama-sama melayani Tuhan di bidang apapun itu, terserah. Ya, karena tujuan hidup kekristenan adalah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Untuk menikmati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, selama-selamanya. Serta menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin, saudara sekalian. Ya, bagi saudara yang masih belum memilih pasangan hidup, standarnya yang tidak boleh dilanggar apa tadi, saudara? Harus seiman. Itu standarnya Tuhan. Seiman, seimbang, sepadan. Karena hal inilah yang Tuhan mau ketika kita mencari pasangan hidup kita. Amin, saudara sekalian. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan semangat kepada kita. Lebih-lebih dalam berelasi dengan siapapun. Lebih-lebih ketika kita memilih pasangan hidup kita. Itu pasangan hidup yang takut Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan. Pasangan hidup yang mencintai Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami memilih pasangan hidup kami, biarlah kami boleh memilih
hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Ataupun jika teman-teman mengalami kesulitan dalam transfer, teman-teman bisa datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mari teman-teman kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 342. Tak perlu dipuji Dia tahu semua terjadi berkat Dia. Dia mau kita berhati sungguh, mesti yang tak mampu tak berarti. Teman-teman, saya udah untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada sampai saat ini. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami pemuda-pemudi Kristen dalam memilih pasangan. Kami memilih sesuai dengan standar Allah yang sepadan dan yang seiman, yang membuat diri kami lebih dekat kepadamu, lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan juga orang-orang yang mengelolanya dapat mengelolanya dengan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Yesus adalah kawan yang sejati. Meskipun oleh berbagai pencobaan dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap setia, karena Ia adalah kawan yang sejati. Teman-teman, kita naikkan pujian dari NKI nomor 107, Yesus kawan yang sejati.
akan masuk dalam doa. Setelah itu nanti kita nyanyikan pujian doxologi. Akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati bagi seluruh pemuda-pemudi, baik kami yang ada di Kerawang, Cikampek, Cikarang, bahkan di berbagai tempat, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur oleh setiap hamba-Mu menjadi berkat dan kami boleh merespon, merenungkan, mengambil apa yang patut kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, biarlah esok pagi kami bisa ambil bagian kembali untuk bisa beribadah di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, bahwa Tuhan pun ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk. Baktian selesai, Tuhan berkati.